تتحدثون؟ عن أي عيد تتكلمون؟ يوم Konflik Palestina-Israel bukan sekadar pertikaian wilayah. Ini adalah konflik politik, agama, sejarah, dan identitas yang berlangsung lebih dari 75 tahun. Ribuan korban jiwa, puluhan proses perdamaian gagal, dan dunia pun terpecah. Tapi, kenapa konflik ini tak kunjung usai? Dalam dokumenter ini, kita akan menyelami asal-usulnya, tokoh-tokohnya, peran negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia, serta kemungkinan akhir dari konflik ini. Siapkan pikiran terbuka, karena ini lebih dari sekedar perang. Ini tentang siapa yang berhak hidup di tanah yang sama. Kita mulai dari segmen 1. Awal mula konflik. Deklarasi Balfour 1917. Inggris menjanjikan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina saat wilayah ini masih dikuasai Kesultanan Utsmaniyah. Janji ini dibuat tanpa persetujuan penduduk Arab Palestina yang saat itu merupakan mayoritas. Deklarasi Balfour menjadi awal konflik karena menjadikan satu wilayah dijanjikan untuk dua bangsa. Mandat Inggris dan Sykes-Picot. Pasca Perang Dunia I, Inggris dan Perancis membagi-bagi Timur Tengah, termasuk Palestina, lewat kesepakatan rahasia. Hasilnya, kekecewaan bangsa Arab yang merasa dikhianati setelah membantu sekutu. Imigrasi Yahudi dan ketegangan 1930-an. Gelombang pengungsi Yahudi dari Eropa menuju Palestina meningkat tajam. Reaksinya, ketegangan, kekerasan komunal, dan perlawanan bersenjata dari pihak Arab. Pembentukan Israel dan Nakba pada 1948. Setelah Holocaust, dunia mendukung pembentukan negara Israel. Pada 1948, Israel diproklamasikan. Lebih dari 700.000 warga Palestina terusir atau melarikan diri. Disebut Nakba atau bencana. Perang dan pendudukan pada 1948 sampai 1967. Israel berperang melawan negara-negara Arab, Mesir, Yordania, Suriah, Irak. Israel menang dan menguasai wilayah lebih luas. Pada 1967, Israel menduduki tepi barat, jalur Gaza, Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan. Inilah awal dari status wilayah pendudukan yang terus diperdebatkan hingga hari ini. Segmen 2, 10 faktor kunci kenapa konflik tak pernah selesai. Dua rakyat, satu tanah. Baik Israel maupun Palestina mengklaim tanah yang sama sebagai milik historis dan spiritual. Palestina menganggap seluruh wilayah sebagai tanah air mereka sejak ribuan tahun. Sedangkan Israel menyebutnya tanah yang dijanjikan berdasarkan kitab suci dan sejarah penganiayaan. Selama dua pihak melihat tanah ini sebagai milik eksklusif masing-masing, kompromi menjadi sulit. Pendudukan dan pemukiman ilegal. Sejak 1967, Israel membangun lebih dari 250 pemukiman di wilayah Palestina, tepi barat dan Yerusalem Timur. Menurut hukum internasional, hal ini ilegal, tapi Israel mengklaim sebaliknya.
sekitar 700.000 warga Israel tinggal di wilayah pendudukan saat ini. Permukiman ini menjadi titik api menghalangi kesepakatan dua negara karena merusak peta masa depan Palestina. Kegagalan negosiasi damai. Berbagai upaya perdamaian seperti Oslo pada 1993, Camp David pada tahun 2000, dan Annapolis 2007 gagal. Penyebabnya status Yerusalem dan hak mengungsi kembali, perbatasan, serta keamanan. Beberapa pihak menilai mediasi Amerika terlalu bias mendukung Israel. Negosiasi gagal bukan karena tidak mungkin, tapi karena tidak setara. Fatah versus Hamas. Palestina sendiri terpecah. Fatah menguasai tepi barat, Hamas menguasai Gaza. Akibatnya, tidak ada satu suara atau strategi diplomasi bersama. Israel dan Barat menyebut Hamas sebagai organisasi teroris. Bagaimana dunia bisa bernegosiasi dengan Palestina jika Palestina sendiri tidak bersatu? Peran Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah sekutu utama Israel, memberikan bantuan militer miliaran dolar tiap tahun. Amerika sering memveto resolusi PBB yang mengkritik Israel. Dukungan kuat dari komunitas pro-Israel di Kongres memengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Bagi banyak orang Arab dan Muslim, AS bukanlah mediator netral. Peran negara-negara Arab dan Islam. Dulu, negara Arab mendukung Palestina secara militer. Kini, banyak negara menormalisasi hubungan dengan Israel. Misalnya, UAE, Bahrain, lewat Abraham Accords. Sementara rakyat masih bersimpati, para elit politik memilih pragmatisme. Palestina semakin merasa sendirian. Faktor agama dan ideologi. Kota suci Yerusalem menjadi titik utama konflik agama. Bagi Yahudi, Temple Mount adalah lokasi suci. Bagi Muslim, Masjid Al-Aqsa adalah situs suci ketiga setelah Mekah dan Madinah. Kristen juga menganggap Yerusalem sakral. Kota satu ini dalam 1 km persegi bisa memicu perang dunia. Siklus kekerasan dan balas dendam. Setiap serangan dari Hamas dibalas serangan udara Israel. Begitupun sebaliknya. Warga sipil selalu menjadi korban terbanyak. Tidak ada pemenang dalam konflik ini. Yang ada hanya generasi yang tumbuh dalam trauma. Media dan narasi global. Media Barat cenderung memihak Israel. Media Timur pro-Palestina. Narasi yang tidak seimbang mempengaruhi opini publik, global, dan arah diplomasi. Kebuntuan solusi politik. Solusi dua negara, two-state solution, makin sulit karena pemukiman ilegal. Solusi satu negara juga rumit karena berarti warga Palestina dan Israel hidup bersama secara setara. Nah, mungkin solusinya bukan pada sistem negara, tapi pada keberanian kedua pihak untuk mengubah pola pikir. Kita masuk ke segmen 3. Apakah akan ada akhirnya? Banyak pihak mulai lelah dan skeptis, tapi rakyat biasa, LSM, dan sekelompok lintas agama mulai membangun jembatan kecil seperti dialog antar anak muda, kerjasama pendidikan, dan aktivisme digital. Segmen 4, solusi dan harapan. Ada 3 pendekatan yang sedang diperjuangkan. Pertama, solusi dua negara. Palestina merdeka berdampingan dengan Israel. Solusi 2, satu negara demokratis. Seluruh rakyat Yahudi, Arab, Muslim, Kristen punya hak yang sama. Solusi ketiga, ada konfederasi. 2 negara tapi saling terkoneksi dengan lembaga bersama.
Tidak ada solusi mudah, tapi harapan ada selama generasi baru mau membangun masa depan tanpa trauma masa lalu. Konflik ini memang kompleks, tapi semakin banyak dari kita yang memahami akarnya, semakin besar peluang masa depan tanpa perang. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Menurutmu, apa solusi terbaik untuk konflik ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk film dokumenter mendalam lainnya.